Iktikaf sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan kelihatannya berat Pak, kelihatannya gitu ya, karena kan harus istilahnya tadi di penjara gitu Pak. Padahal sebenarnya hakikatnya iktikaf itu justru ibadah yang paling gampang. Kenapa? Orang iktikaf tuh nggak ngapa-ngapain, yang penting kita di masjid, dah itu namanya iktikaf Pak. Mau sholat bisa, mau duduk doang bisa, mau baca Quran bisa, dengerin pengajian bisa, dengerin sambil nyender bisa juga Pak. Ya, dengerin pengajian sambil nyender boleh nggak? Boleh, walaupun pahala beda Pak. Ya kan kalau nyender bagi dua sama tembok pahalanya ya kan. Yang tegak sih nggak apa-apa, nah kalau sambil nyender gitu kan ya nggak apa-apa juga. Artinya itu ibadah yang paling gampang, rukunnya cuma dua, niat sama di dalam masjid, udah gitu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Ittihad yang dirahmati Allah, tanpa terasa tiba-tiba kita sudah masuk sepertiga yang terakhir bulan Ramadan. Kita berdoa dan berharap semoga Allah menerima semua amal-amal kita selama Ramadan ini, dan masih ada sepertiga lagi. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan ini. Kalau ibarat pertandingan nih Pak, udah masuk babak semifinal nih, dikit lagi final, yang seharusnya memang semakin seru gitu ya. Tapi kadang-kadang antara teori dengan kenyataan kadang-kadang nggak sama. Ya kalau Bapak sih di sini udah saya percaya lah, ini beriman semua nih Pak di sini ya, imannya tebal semua gitu. Cuman di sebelah sono ada yang buka puasa sampai gini hari belum selesai tuh Pak, bukanya masih foto-foto aja gitu kan. Katanya mau iktikaf gitu. Rupanya ada pengertian begini Pak, kalau iktikaf itu malam, kalau masih isya itu belum waktunya gitu Pak. Ada orang punya pemahaman kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, ya bener sih, iktikaf mau kan tadi istilahnya apa, menghidupkan malam ya. Nah cuman istilah menghidupkan malam tuh Pak kalau di kita berubah jadi begadang gitu Pak ya. Menghidupkan malam diartikan menjadi begadang. Ini tongkat taruh sini Pak. Saya pegang aja deh Pak biar kayak khutbah. Jadi diartikan begadang Pak. Makanya kadang-kadang saya suka mau ketawa takut dosa gitu ya. Jamaah taraweh sama jamaah iktikaf beda. Beda. Jamaah taraweh pulang, ntar jamaah iktikaf belum pada datang, lagi pada makan-makan Pak sono gitu. Nah emang nih kita bukan lagi iktikaf nih sekarang. Iktikaf kan? Iktikaf tuh kan nggak ada batas waktu Pak. Emang kalau iktikaf harus malam? Enggak. Habis subuh boleh nggak Pak iktikaf? Boleh. Jam 9 pagi, jam 10 pagi boleh nggak iktikaf? Boleh. 24 jam iktikaf itu, ya kan? Bahkan, nah ini dia Pak, kita kan orang Indonesia nih rata-rata kan kalau madhab kita kan madhab Syafi'i. Ini beda nih Pak, kalau sama saudara-saudara kita bagian sono, bagian Maroko, bagian Maghrib itu ya, atau Aljazair daerah itu mereka madhabnya Maliki. Kalau Maliki Pak, iktikaf itu kayak orang sholat mesti ada rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, rokaat 4. Kentut aja di tengah-tengah rokaat itu Pak, sholat batal, mesti dari mula lagi gitu. Nah dia tuh iktikaf tuh mulainya dari maghrib Pak, sebelum maghrib. Jadi kalau kita mau iktikaf nih, datangnya sebelum maghrib, karena mulainya iktikaf tuh maghrib Pak, gitu. Nah udah gitu nggak boleh keluar itu Pak dari masjid,
biar kata kebelet, biar kata apa, pokoknya nggak boleh keluar aja. Karena i'tikaf itu kan secara bahasa maknanya kan al-lubsu, sebagian lagi mengatakan al-habsu, ya, habsun nafsi fil masjidi, memenjarakan tubuh kita di dalam masjid. Kita lagi di penjara gitu Pak. Nah itu batasnya Pak, sampai malam, sampai subuh, sampai pagi, sampai siang, sampai sore, ketemu maghrib. Nah itu baru namanya i'tikaf. Maliki tapi Pak, dia sono. Nah seandainya pagi habis sholat subuh ada kultum udah gitu pulang Pak, batal. Yang tadi kagak aci tuh Pak, nggak dianggap i'tikaf gitu dia. Tapi terserah dia, orang dia mazhabnya begitu kan. Kalau kita mazhabnya Syafi'i. Syafi'i gimana Pak? I'tikaf mah kayak orang tumak ninah aja Pak batasannya. Ya, pertama niat pasti dah, karena namanya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Jadi kita masuk masjid nih Pak, nawaitunya udah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Udah begitu kan? Nah, tapi durasinya itu asik Pak. Durasinya cuman kayak kita sujud Pak. Kayak kita ruku, kayak kita i'tidal. Minimal tuh Pak tumak ninah gitu Pak. Tumak ninah kan tahu Pak? Ya berhenti sejenak. Jadi Bapak masuk dari pintu sono, berhenti aja di tengah, ya kan? Sebentar gitu, napas, terus keluar lagi Pak. Udah i'tikaf tuh Pak. Iya, udah i'tikaf itu. Makanya kita nih masuk tadi jam 7 nih. Ntar kita selesai jam berapa nih tarawih? Jam 9. Udah i'tikaf, udah 2 jam itu Pak. Nah sekarang aja Bapak pulang i'tikaf juga kok gitu. Ya cuman jangan minta pahala yang sama antara yang i'tikaf sejam 2 jam sama yang sampai subuh. Ya lu cuman 2 jam doang minta pahala sama. Ya enggak, beda Pak. Makanya kalau Rasulullah i'tikafnya itu Pak, itu bener emang dibilang 10 hari itu 10 hari beneran Pak. Bukan model kayak kita malam doang habis subuh pulang gitu. Jangankan pesertanya, panitianya aja pulang Pak gitu. Bukan di sini, bukan Pak. No. Tanjung Priuk sonoan lagi Pak yang ada laut tuh. Nah gitu. Kalau di sini ya insya Allah Pak 10 hari nggak pulang-pulang Pak, ya kan panitianya gitu. Nah soalnya bukan apa-apa. Kalau Rasulullah kan emang beliau urusan udah selesai semua. Tapi nah ini saya kasih tahu rahasianya nih Pak. Jangan dikira Rasulullah i'tikaf yang 10 hari 10 malam nggak pulang-pulang itu Pak tiap tahun. Enggak tiap tahun Pak. Karena adanya Ramadan saja itu kan baru tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada yang namanya sholat raweh, yang ada namanya i'tikaf itu ya setelah hijrah dong. Ketika masih di Mekah, boro-boro Pak, masjidnya aja kagak ada, apanya mau diiktikafin, ya kan? Kan syaratnya i'tikaf harus ada masjid. Nah, 13 tahun di Mekah kagak ada tuh Pak Nabi i'tikaf, nggak ada. Orang belum ada perintahnya juga, ya kan? Hijrah ke Madinah tahun kedua baru ada kutiba alaikumusiyam, satu kan suruh puasa. Terus malamnya baru ada taraweh. Nah, di situ sebenarnya di tahun kedua, tahun ketiga Nabi nggak i'tikaf yang kayak kita baca riwayatnya yang 10 hari 10 malam Pak. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Nabi nggak i'tikaf di tahun-tahun awal? Ya bukan, ya masih banyak urusan Pak. Itu tahun kedua Pak, mohon maaf 17 Ramadan kan ada perang Badar. Nah perang gimana i'tikaf? Kagak bisa Pak. Ya perang Badar jauh loh Pak, dari Madinah nih, dari Masjidin Nabawi ke Badar itu Pak. Bapak kalau yang haji mau umrah emang kayaknya nggak nyampe tuh Pak ke Badar. Saya pernah tuh Pak ke Badar. Nyasar sih sebenarnya gara-gara nyasar di mana nih? Badar nih gitu kan. Saya lihat di peta, iya nih Badar yang dulu ada Nabi perang. Ya itu jalan Pak. Kalau naik mobil kira-kira 2 jam Pak dari Madinah sampai ke tempat Badar. Nah kalau di zaman Nabi itu perjalanan 2 hari itu Pak. Perjalanan 2 hari. Ke sono perang. Ya perang Badar Pak tahun kedua. Gimana mau i'tikaf orang lagi perang gedebak-gedebuk kan enggak. Tahun depannya ada perang Uhud. Tahun depannya lagi tahun kelima ada perang Khandaq. Itu gali-gali parit itu Pak. Itu Ramadan tuh Pak. Sampai tahun ke-8 saja Fatuh Mekah. Itu kan kejadiannya bulan Ramadan juga. Jalan dari mana? Madinah ke Mekah itu Ramadan loh Pak. Ramadan. Gimana mau i'tikaf orang lagi perjalanan? Nggak mungkin. Nah,
riwayat bahwa Nabi tadi diceritain Nabi ngajak keluarganya yuk pada itikaf, itu tahun terakhir Pak, tahun terakhir. Artinya sudah nggak punya banyak kesibukan secara fisik lagi, secara perang apa segala macam. Dan memang Allah sudah berikan perintah, instruksi, jangan kemana-mana nih, Ramadan terakhir nih. Maka Nabi ada istilahnya ujian itu Pak, komprehensif. Ya, kalau yang pada kuliah S3 tuh ada namanya ujian komprehensif. Semua pelajaran dari awal sampai terakhir diujianin Pak, ujian lisan. Jibril bilang, baca pertama Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca terus saja sampai An-Nas Pak, dibaca itu Pak. Dan disitulah pertama kali kemudian Jibril menegaskan, Quran yang kemarin aneh udah turunin kan masih acak-acakan tuh, ya kan? Acak-acakan Pak. Orang turun pertama kan Iqra dulu. Di mana-mana kalau kita baca Quran tuh Pak, tuh di depan tuh ada mushaf tuh, ya kan? Tadi imamnya nggak ada yang salah, orang dia lihat, ya kan? Kalaupun imam salah, saya benerin Pak, orang saya lihat juga, gitu kan? Nggak apa-apa ya. Itu Pak, yang turun pertama kan Iqra dulu, ya kan? Iqra juz berapa? Juz 30, ya kan? Iqra belum selesai baru 5 langsung loncat Al-Muzammil, loncat Al-Mudaththir, belum itu pindah lagi ke Al-Fatihah. Jadi acak-acakan tuh Pak waktu turunnya itu selama 23 tahun. Nah, di tahun terakhir itu Jibril bilang, sekarang kita urutin yang benar. Ente baca dari Fatihah dulu, baca sama Nabi Fatihah. Terus Alif Lam Mim, terusin tuh, ya kan? Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus Al-An'am, terus apa lagi? Al-A'raf, terus Al-Anfal, terus At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, terus aja Pak. Ntar sampai imsak belum selesai nih Pak, sampai 114 surat itu Pak, panjang gitu kan. Diurutin gitu ya. Kalau masalah apal Nabi udah apal, cuman ngurutinnya itu Pak yang di tahun terakhir itu. Nah, jadi Nabi kagak pulang-pulang Pak ya, karena selama 10 hari 10 malam memang lagi ujian, namanya ujian komprehensif ya. Dari awal sampai akhir Quran suruh baca. Dan dari situlah nanti setelah Nabi wafat, karena setelah itu Pak, itu kan bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus itu Nabi haji itu, ya kan, di Zulhijjahnya. Habis Zulhijjah apa Pak? Balik lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Nabi wafat. Jadi dari Ramadan ke Nabi wafat tuh kira-kira 6 bulan gitu Pak. Itu Ramadannya Nabi yang terakhir tuh yang Nabi kagak keluar-keluar dari masjid itu. Dan disitulah diujianin tuh Pak, sampai kemudian para sahabat juga tahu, oh urutannya begini gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita iktikaf, kita baca Quran ya, kita kagak pulang-pulang, itu emang ada contohnya dari Nabi. Tapi pertanyaannya gini Pak, kalau seandainya kita nggak kayak Nabi ya, iktikaf malam doang, habis subuh pulang, boleh nggak? Boleh, alhamdulillah gitu Pak ya. Alhamdulillah. Soalnya kalau harus kayak Nabi Pak, ribet gitu. Kemarin udah ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, saya kan pengen iktikaf kayak Nabi, 10 hari 10 malam nggak pulang-pulang. Diancam sama laki saya. Diancam apaan? Lu iktikaf 10 hari, pulang ada bini atuk lagi nih, katanya begitu Pak. Kan susah jadinya kan, lakinya kagak terima gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi jamaah sekalian, kalau kita bisa nih urusan dunia udah nggak ada yang ribet lagi gitu ya, kita mau kagak pulang-pulang bisa Pak. Yang penting pesan saya cuma satu, Bapak kalau itikaf di sini nih nggak pulang-pulang Pak, kalau bisa jangan bawa sendok Pak, ntar dicariin sama bini, sendok mana sendok, balikin gitu Pak ya kan, jangan bawa sendok. Nah kalau perlu bawa bini sekalian gitu ya, biar bininya aman juga. Nah jamaah sekalian, iktikaf sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan kelihatannya berat Pak, kelihatannya gitu ya, karena kan harus istilahnya tadi di penjara gitu Pak. Padahal sebenarnya hakikatnya iktikaf itu justru ibadah yang paling gampang. Kenapa? Orang iktikaf tuh nggak ngapa-ngapain, yang penting kita di masjid, dah itu namanya iktikaf Pak. Mau sholat bisa,
Mau duduk doang bisa, mau baca Quran bisa, dengerin pengajian bisa, dengerin sambil nyender bisa juga Pak. Ya, dengerin pengajian sambil nyender boleh nggak? Boleh, walaupun pahala beda Pak. Ya kan kalau nyender bagi dua sama tembok pahalanya ya kan. Yang tegak sih nggak apa-apa, nah kalau sambil nyender gitu kan ya nggak apa-apa juga. Artinya itu ibadah yang paling gampang, rukunnya cuma dua, niat sama di dalam masjid, udah gitu doang ya kan. Jadi ibarat kata nih Pak, ada nih teman saya, bukan di sini Pak, ini nggak ngomongin orang nih ya, emang dia cerita, aneh kemarin itikaf Ustaz katanya gitu. Mantap banget itikaf aneh. Kenapa? Datang abis tarawih, emang capek badan seharian kerja, langsung tidur Pak. Katanya aneh tidur dulu, ntar ada yang baru mau baca Quran. Bangun-bangun sahur. Ya pas sahur bangun-bangun Pak. Abis sahur sholat subuh masih ngantuk gitu kan, dia tidur lagi Pak. Ya tidur lagi, bangun-bangun jam 9 gitu. Lu kenapa bangunnya jam 9? Kan semalam tidur semalaman. Masalahnya gini, abis sholat subuh itu kan saya tidur, saya ngimpi gitunya. Ngimpi apa? Ngimpi begadang gitu Pak. Ngimpi begadang ya kan, begitu bangun pengen tidur lagi Pak ya kan, orang ngimpi begadang gitu. Jadi dia ke masjid tuh Pak, bilangnya sama bini kemana? Iktikaf. Nggak tahu di sono numpang tidur doang Pak. Itu pulang dapat pahala nggak? Dapet ya gitu. Cuman ya jangan semuanya. Kalau semuanya tidur semua gimana? Ustadznya datang, woi bangun woi, yang dengerin cuma dua, yang lain pada mau tidur gitu. Makanya saya rada-rada ogah juga tuh Pak, ini besok ada undangan iktikaf. Dia bilang apa? Ustadz, acara mulai 1:30. Saya kira 1:30 habis zuhur, 1:30 malam gitu kan. Ya itu pesertanya tidur apa kagak tuh? Enggak Ustadz, dijamin karena kita kasih krakting deng. Iya sih, jamaah krakting deng. Anehnya yang tidur nih, lo lo katanya iktikaf mesti begadang, enggak juga gitu. Saya mau kasih gambarannya gini Pak. Rasulullah itu kan memang kalau malam tahajud lama banget Pak tahajudnya ya. Anas bin Malik tuh pernah bikin bocorannya gini. Nabi tuh pernah ya, kalau yang namanya tahajud itu lama banget ya. Aisyah juga ngomong sama. Nabi tuh kalau sholat malam nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Cuman, nah ada cumannya Pak. Itu yang namanya lamanya, nauzubillah, lama banget gitu kan. Anas bin Malik bilang, aneh pernah ikut tuh. Cuman abis gitu aneh taubat gitu. Kenapa? Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah sampai selesai. Dipikir ruku dan nih, ternyata kagak ruku Pak. Lempeng Ali Imran. Nah kan 286 tambah Ali Imran kan 200 ayat itu Pak. Nah 200 ayat kirain ruku, masih lempeng lagi Pak ya. An-Nisa berapa itu Pak Imam? Berapa rakaat? Berapa ayat tuh? Panjang Pak. Nah baru setelah itu dia rukunya itu lama Pak, kayak berdirinya. Jadi dapat 2 rakaat itu Anas tuh langsung pulang, tobat aneh kagak ikut-ikut lagi katanya begitu. Saking lamanya tuh Pak ya kan Nabi. Tapi Pak ini yang menarik, Nabi tiap malam sholat tahajud kayak gitu sampai kakinya bengkak, tapi siangnya dia kagak pakai acara balas dendam tidur molor sesiangan itu enggak Pak. Kira-kira ada yang tahu enggak Pak? Kenapa kok Nabi bisa kayak gitu? Jangan bilang iyalah kan dia Nabi gitu, dia punya mujizat. Enggak, iya emang Nabi emang punya mujizat, tapi dalam yang satu ini Pak itu enggak main nabi-nabian Pak, enggak main mujizat-mujizatan. Nih Pak, jadi ada hadis bunyinya begini, Rasulullah SAW tuh kalau udah selesai sholat isya itu udah nggak ada lagi yang dikerjain kecuali tidur. Udah nggak ada ngobrolnya, udah nggak ada ketemu apa lagi, dan enggak, begitu isya tidur gitu Pak. Nah coba deh kita hitung, isya kita jam berapa sekarang? Jam 7, sholat isya dan nih berjamaah gitu kan, selesai kan 7:30, tidur Pak. Kita hitung 7:30 mulai tidur, 8:30 1 jam, 9:30 2 jam, 10:30 3 jam, terus 11:30 1:30 1:30 2:30 itu Pak udah 7 jam loh itu kalau dia tidur dari isya itu. Dan begitu bangun Pak nggak pakai ngulet, nggak pakai ngumpulin nyawa, langsung seger. Orang tidur malam tuh kan tidur yang paling bagus Pak, yang paling istilahnya yang paling sehat apa yang paling efektif gitu ya.
nggak berkualitas. Nah gitu, berkualitas Pak. Makanya kalaupun Nabi pakai balas dendam siang, ya 5 menit 10 menit Pak, nggak kayak kita dari habis subuh sampai zuhur Pak gitu. The long sleep competition, ya lama-lamaan tidur siang Pak kita begitu kan. Udah gitu pakai dalil lagi, hadis palsu sih sebenarnya. Tidurnya orang puasa ibadah, banyakan tidurnya lu mau puasanya gitu kan. Nah itu hadisnya rada-rada nggak bener itu Pak. Jadi ya kalau Nabi malam tidur bener tuh Pak, 7 jam itu kira-kira. Nah kalau bangun setengah 3 sampai subuh masih banyak itu. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa mah kebaca itu Pak sebenarnya. Nah ini Pak yang kadang-kadang saya suka ya bingung juga. Berarti Nabi itu udah mantep banget, kita ya Pak yang kagak mantep. Orang tidur setengah 2 mau bangun setengah 3 kan baru tidur 1 jam, ya nggak? Trakting neng lagi yang dimainin kan Pak. Nah cuman besoknya itu Pak balas dendamnya tuh lebih dahsyat itu Pak. Ya kalau bukan karena zuhur kagak bangun itu balas dendamnya. Bapak kalau nggak percaya siang-siang bukan di sini di Istiqlal Pak. Habis sholat zuhur Bapak naik ke atas tuh lihat, ikan asin tuh pakai dijemur Pak. Banyak banget tuh. Nah itu Pak kadang-kadang suka lucu gitu. Karena di zaman Rasulullah Ramadan tuh penuh dengan prestasi sebenarnya, bukan penuh dengan begadang dan siangnya tidur mulu kayak sekarang gitu Pak. Enggak, ya. Pencapaian umat Islam di berbagai waktu itu Pak biasanya tuh di bulan Ramadan. Fathu Mekah tadi kan bulan Ramadan ya kan, perang Ain Jalut bulan Ramadan, Fathu Konstantiniyah itu bulan Ramadan, semua itu Ramadan Pak. Menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan bulan tidur Pak, bukan bulan malamnya begadang siangnya tidur, bukan, tapi banyak kegiatan gitu kan. Termasuk nih Pak, ini udah 20 menit belum nih? Kalau keenakan kita sampai imsak ntar nih. Soalnya kita belum sholat tarawih nih Pak. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus Pak, itu bulan Ramadan loh Pak. Ya, siang itu, bukan siang sih, pagi jam 10. Kebayang nggak Pak, kalau para founding father kita itu kelakuannya model yang malam begadang, siang molor Pak. Itu boleh jadi sejarah berubah Pak. Baca naskah proklamasi kagak jadi jam 10 pagi. Orang udah pada siap, nah lu Soekarno mana Soekarno yang mau baca gitu kan, lagi molor Pak ya kan. Karno bangun, apa sih jadi nggak baca naskah proklamasi, aduh aneh semalam itikaf nih gitu, jadi entar dah habis tarawih aja bacanya gitu kan, bisa jadi begitu Pak ya kan. Tapi kan enggak ya, mereka tuh founding father itu ya di bulan Ramadan Pak mendapatkan kemenangan dari penjajahan waktu itu sih Jepang sih Pak ya, Jepang di bom atom, kita baca naskah proklamasi. Ini menunjukkan bahwa yang namanya iktikaf itu tidak identik dengan begadang semalaman lalu siangnya tidur seharian Pak. Nggak kayak gitu sebenarnya. Nggak harus yang namanya iktikaf itu begadang gitu Pak. Nah, jadi kita iktikaf tuh mulai 24 jam bisa. Cuman kalau kita mau ngejar, nah ini Pak nih, Lailatul Qadar. Lailatul namanya juga Lailatul Pak kan malam ya. Cuman saya mau tanya, ada yang tahu nggak Pak? Lailatul Qadar itu kalau malam itu mulainya jam berapa tuh Pak? Mulain nih jamnya Lailatul Qadar nih, kira-kira jam berapa Pak? Ya kita sih bahasa kita malam Pak. Kalau orang yang biasa begadang ngumpul malam-malam jam 11 dia pamit. Aneh pamit duluan dah, dipanggil sama bini nih. Mau kemana lo, baru juga jam 11 masih siang. Jam 11 malam Pak dibilang masih siang sama dia gitu kan. Nah itu kan kebiasaan. Nah sebenarnya malam itu dimulai dari maghrib Pak sebenarnya. Jadi ini kita lagi sholat tarawih begini, sholat witir gini, ini udah qiyamul lail sebenarnya Pak hitungannya. Dan udah ngejar-ngejar Lailatul Qadar juga. Kalau Bapak nggak percaya bahwa yang namanya malam itu dimulai dari maghrib atau matahari terbenam, tanya ada Pak sama anak kecil, anak PAUD, itu tahu Pak. Ada lagunya Pak. Matahari terbenam, hari mulai malam, tuh kan dia aja tahu. Begitu matahari terbenam, hari mulai malam. Nah itu udah mulai Lailatul Qadar tuh Pak, sampai ketemu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar gitu. Nah tapi bukan berarti saya bilang udah pulang aja, nggak begitu Pak. Ya ayo kita itikaf ya, syukur-syukur bisa 10 hari 10 malam ya, pulang-pulang malam takbiran Pak. Wah itu kayak Nabi gitu Pak. Itikaf selesainya malam takbiran tuh, mantap itu Pak. Cuman saya jarang-jarang nemu tuh yang begitu Pak, ya jarang. Nah kalau ada di antara kita cakep juga tuh Pak, kita kasih hadiah juara itikaf, kagak pulang-pulang gitu. Nggak taunya sama bininya dikunciin pintu, emang lagi kesel bininya itu Pak.
Baik, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya gini Pak, kalau kita bisa iktikaf, pahalanya banyak dah Pak ya. Dan bukan cuma pahala, ampunan. Nah ini yang paling penting Pak, terakhir nih. Jadi gini Pak, kebanyakan kita umat Nabi Muhammad itu masuk surga itu bukan karena pahala sih sebenarnya Pak, tapi karena ampunan. Soalnya gini Pak, kalau kita bandingin antara pahala dengan dosa, pasti jatuhnya banyakkan dosa. Ya kan kita dosa itu kan nggak berasa Pak, tiba-tiba masuk lagi, itu dosa, rekening dosa banyak banget tuh Pak. Nah yang kita kejar itu Pak, bukan ngejar-ngejar pahala sih sebenarnya, tapi ngejar ampunan. Nah ngejar ampunan itu Pak, maksudnya begini, ntar nih di akhirat diputusin, fulan masuk neraka dulu 20 tahun gitu Pak. Nah itu Pak, kalau kita punya banyak bekal ampunan, walaupun vonisnya 20 tahun, tapi dengan adanya amnesti, abolisi, grasi, dan remisi Pak, itu bisa dikurangin, tinggal setahun Pak. Jadi 20 tahun vonis, tapi ngejalaninnya cuma setahun. Begitu setahun keluar gitu Pak. Tapi itu dosanya emang banyak Pak, sampai 20 tahun ya kan. Nah kalau dia dosanya cuma dikit Pak, taruh dia dosa, wah jatuh vonis setahun di neraka gitu Pak. Dapat tadi itu iktikaf apa segala macam ampunan. Boleh jadi Pak, aturan vonisnya setahun, tapi ngejalanin cuma sehari doang Pak. Ibarat kata masuk neraka pagi, siangan dikit udah disuruh keluar Pak. Ya baru abis zohor dah gitu, itu udah keluar Pak. Ya kalau gosong-gosong dikit mau wajar kali ya kan, namanya juga di neraka kan gitu, ditambus di situ Pak ya kan. Ini bau sangit apaan nih, aneh baru keluar dari neraka 2 jam doang di sono gitu, digarang Pak di situ, ya wajar lah. Tapi yang bisa bikin kita cepat keluar dari neraka itu kan ampunan dari Allah. Makanya yang kita minta selalu adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, kan gitu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, maafin kami ya Allah. Kalau dosa kita banyak dah, nggak usah ngaku kebingungan, udah ketahuan banyak dosanya Pak, ampunin ya Allah. Poinnya di situ aja sih sebenarnya. Baik jamaah sekalian, semoga kita semua bisa menjadi peserta iktikaf yang sukses, yang kalaupun masuk neraka ya sejam 2 jam aja lah gitu, semoga aja Pak ya. Kalau perlu nggak usah pakai masuk neraka Pak, langsung aja sorga gitu, lempeng, kagak pakai neraka lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir Pak, sebagai orang Betawi, saya juga mohon maaf sekalian mau tutup dengan pantun Pak. Bapak mau bilang cakep boleh, nggak bilang cakep nggak apa-apa Pak, pantun. Ibu Sri Mulyani pulang malam. Sampai di sini, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.